Kitab ini menjelaskan panjang lebar kisah seorang nabi yang dipilih, dipanggil, ditetapkan, dan diutus oleh Tuhan. Tapi dia lari. Tapi dia melawan Tuhan. Dan dia adalah Yunus. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah Yunus menjadi potret yang salah. Yang harusnya kita tidak boleh lagi memilih jalan yang sama. Lari dari panggilan dan pilihan. Lari daripada penempatan Tuhan buat kita hari ini untuk melayani atau bekerja dimanapun Tuhan tetapkan. Jangan lari. Selagi Tuhan mau kita ada di situ, tetaplah setia. Tetaplah taat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membuka yayasan sendiri, saya sudah pernah bekerja di yayasan orang lain. Di dua tempat. Di dua yayasan. Sebelum saya buat yayasan sendiri. Tuhan bentuk saya harus banyak belajar dulu. Harus banyak dibimbing dulu, diajar dulu. Di dua yayasan orang lain. Saya taat. Selagi Tuhan suruh, Tuhan kamu taat di situ. Tapi waktu sudah tiba waktunya Tuhan bilang, kamu harus angkat kaki dari situ. Ya saya angkat kaki. Pertanyaannya, dari mana Pak Tuhan bisa tahu? Bahwa sudah waktunya Tuhan bilang Pak Tuhan yang angkat kaki. Saya tahu banget. Pada dasarnya, di yayasan yang pertama itu, saudara. Tuhan pakai saya dan istri membongkar kasus korupsi. Ini yayasan Kristen loh Bapak Ibu. Tuhan pakai saya dan istri saya membongkar kasus korupsi. Itu waktu itu ketahuan waktu istri saya jadi bendahara, menggantikan bendahara lama. Maka disitulah saya dan istri saya tahu bahwa bendahara lama rupanya banyak melakukan korupsi yang berkolaborasi dengan pemimpin kami. Waktu itu. Yang korupsi itu adalah persembahan-persembahan. Maka waktu itu Tuhan ingatkan saya dan istri saya. Ton, katakan kebenaran. Maka Bapak Ibu, istri saya ketemu dengan pimpinan. Saya bawa data-data bahwa terjadi kasus korupsi sebelum istri saya jadi bendahara. Benar. Ya udah. Ini bergumul sama Tuhan dan bertanya sama Tuhan. Tuhan, bagian kami sudah kami lakukan Tuhan. Dan kami juga Tuhan gak nyaman. Tiap hari memberitakan firman kebenaran, tapi di dalam rumah kami sendiri ada banyak ketidakbenaran. Maka kami berdoa loh Bapak Ibu sama Tuhan. Lalu Tuhan maunya apa? Mau rencana Tuhan buat kami setelah ini. Lalu akhirnya Tuhan suruh pindah kami ke yayasan yang kedua. Setelah beberapa tahun, sama kasusnya. Kasus apa? Korupsi pula. Pola yang sama kami pakai. Kami datang ke pimpinan kami sampaikan. Di sini ada ketidakbenaran dalam hal masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban tentang uang. Benar pula. Bahkan kami diancam-ancam untuk keluar. Lalu kami bergumul lagi, berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, terulang lagi Tuhan. Maka muncullah dorongan di hati dan pikiran saya dengan istri. Tom, sudah waktunya engkau berhenti
pindah dari tempat itu. Sekarang kamu bangun sendiri dari nol. Sekalipun berat. Itulah cikal bakalnya akhirnya saya mendirikan yayasan. Buktinya Bapak Ibu, saya juga mengalami kok penolakan, perlakuan yang tidak adil. Saya tidak langsung buru-buru. Enggak, saya kembali tanya Tuhan. Persoalannya kita orang Kristen zaman sekarang. Bukan karena perintah Tuhan, kita langsung putuskan. Akhirnya keputusan kita salah pula. Lain hal, kita sendiri yang nggak benar. Itu penting, saudara. Yang kedua, ciri khas dari kitab Yunus adalah karya sastranya mengandung prosa yang unik. Prosa itu artinya adalah cerita faktual yang memang benar-benar terjadi. Dan menarik untuk dipahami, menarik untuk dipelajari, menarik untuk kita maknai. Sebenarnya kitab Yunus sangat begitu mudah kita pahami karena mengandung cerita kan gitu ya, prosa. Maka untuk anak sekolah minggu, remaja pemuda, ini cocok banget Bapak Ibu ajarkan. Juga untuk orang dewasa. Mengajar anak-anak di rumah supaya taat, penting sekali ajarkan kisah Yunus. Mengajar anak-anak di sekolah supaya taat, ajarkan kisah Yunus. Mengajarkan jemaat-jemaat kita di gereja, remaja, pemuda, anak lansia, ajarkan kisah Yunus. Menantang anak-anak muda untuk saya jadi hamba Tuhan. Ajarkan kitab Yunus sedini mungkin. Dan ketiga, kitab ini juga menjelaskan tindakan yang luar biasa dari Tuhan. Kitab ini banyak menjelaskan betapa banyaknya luar biasanya campur tangan Tuhan di dalam kisah panggilan kenabian daripada Yunus sendiri. Contoh, Yunus lari. Hampir mau Tuhan tenggelamkan perahunya. Lalu Yunus dibuang ke laut. Tapi Tuhan selamatkan dengan menyuruh ikan paus menelannya. Selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Yunus nggak mati-mati. Bisa tetap dia di sana sehat, bisa bernapas, bahkan bisa berdoa kepada Tuhan. Yunus protes karena orang Niniwe bertobat, Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Dan kita tahu hasil akhirnya, orang Niniwe yang keras tengkuk bertobat. Ini adalah kisah yang ngeri terjadi, sehingga apa? Menarik. Karena kasih kuasa Tuhan nyata di dalam semua proses itu. Yang mana hal ini sebenarnya menjelaskan kepada kita. Tidak ada satu titik pun yang kosong dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak hadir. Yang Tuhan tidak bekerja. Tidak ada ruang-ruang yang kosong dalam kehidupan kita yang Tuhan alfa. Tidak ada. Sekalipun kita menghadapi badai seperti di perut ikan 3 hari 3 malam. Tuhan itu melihat. Dan keempat, sangat terlihat sebenarnya dalam kitab Yunus ini tentang belas kasihan Tuhan yang sangat tak terbatas. Hal itu ditunjukkan oleh Tuhan waktu dia memberikan ruang dan kesempatan untuk bertobat dan berubah kepada orang Niniwe. Sekalipun orang-orang Niniwe itu pembenci Tuhan. Pembenci umat Israel termasuk orang-orang Kristen.
Tapi Tuhan punya kuasa menubatkan dan mengubahkan mereka. Dan akhirnya mereka penyayang Tuhan. Sama seperti kita orang Israel dan juga kita orang Kristen di zaman sekarang. Bahwa kasih Tuhan itu sangat amat tak terbatas. Menguntungkan nggak bagi kita dengan Tuhan itu punya belas kasihan amat dan sangat terbatas? Oh, sangat menguntungkan. Di mana keuntungannya? Saudara, kalau semakin banyak dari saudara kita yang seberang yang bertobat kepada Tuhan, pasti menguntungkan buat kita orang Kristen. Keuntungan yang pertama apa? Jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus seperti kita makin bertambah banyak. Yang kedua, penutupan pembakaran dan pelarangan beribadah semakin minim karena mayoritas saudara kita seberang udah satu dengan kita. Menguntungkan kan? Secara negara, menguntungkan nggak? Kalau saudara sebangsa senegara kita ini bertobat kepada Tuhan seperti kepada orang Niniwe, oh iya, tingkat korupsi di Republik ini cenderung turun. Keuntungan yang lain apa? Berkat Tuhan buat kita sebagai warga negara. Berkat Tuhan buat kita sebagai warga gereja. Akan semakin besar. Karena Tuhan melihat peran kita di kota kita masing-masing. Membawa dampak pertobatan bagi orang-orang lain. Tingkat kejahatan. Yang bakal terjadi kepada gereja kita, kepada rumah kita, usaha kita orang makin kecil. Karena orang-orang jahat itu dikasih Tuhan kesempatan bertobat. Itulah dampak kasih Allah yang bersifat universal atau yang tanpa batas. Yang kelima, tetapi Yunus jelas pesannya, pesan pertobatan. Artinya Tuhan lebih suka melihat pertobatan sebuah bangsa, sebuah negara. Tuhan lebih senang melihat pertobatan jiwa-jiwa daripada dibinasakan masuk neraka. Sekalipun bangsa itu menjadi pembenci Tuhan. Sekalipun bangsa itu menjadi pembenci kita sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan lebih menginginkan supaya mereka itu bertobat. Untuk kita selanjutnya Tuhan kasih durasi waktu kepada mereka. Dengan apa? Diberikan napas, hidup, kekuatan, kesehatan. Maka saya sering ditanya Bapak Ibu. Pak Tony, sampai berapa lama batas waktu? Memberikan bagi setiap orang. Bertobat. Saya sering ditanya itu. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang di dunia ini untuk bertobat, atau durasi waktu, atau kesempatan seseorang untuk berubah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Selagi orang itu masih dikasih nafas hidup. Disitulah rentang waktu yang masih diberikan Tuhan bagi dia untuk bertobat dan berubah. Jadi kalau dia sudah mati, selesailah sudah rentang waktu untuk orang itu bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh. Almarhum Yusuf Roni. Akhirnya dari keluarga saudara kita seberang. Besar. Tumbuh kembang menjadi anak, remaja, pemuda. Di saudara kita seberang. Masih dalam keyakinan saudara kita seberang. Bahkan track recordnya dia banyak membakar gereja. Banyak membakar gereja. Bahkan menjadi pembenci orang Kristen. Tapi tahukah saudara-saudara? Yusuf Roni masih dikasih Tuhan kesempatan hidup. Begitu panjang. Panjangnya kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada dia.
itulah menjadi ruang yang Tuhan berikan bagi dia untuk bertobat. Dan akhirnya memang dia bertobat kepada Tuhan. Dan lebih dari 50%. Tuhan masih perpanjang kehidupan Yusuf Roni. Dan dia masih bisa mengisi pertobatan hidupnya itu untuk menjadi hamba Tuhan. Dosen kita Pak Andris yang ngajar mata kuliah Islamologi, lebih duluan bertobat. Dia satu bisa dikatakan agak lebih senior Pak Andris itu bertobatnya kepada Kristus dibanding daripada Yusuf Roni. Artinya begini, sama. Pak Andris itu lahir dan besar dari keluarga Muslim. Dididik, sekolah dan kuliah adalah Muslim. Tapi tiba waktunya Tuhan panggil, Tuhan pilih, dia harus datang kepada Kristus dan dia bertobat. Lebih dari 60% Pak Andris itu masih dikasih hidup sampai sekarang. Bahkan jadi berkat bagi kampus kita ini dan juga bagi Bapak Ibu. Itulah ruang, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang bertobat. Maka begini Bapak Ibu. Jangan kita memvonis, menghakimi, pembenci Kristus, pembenci kita sebagai anak Tuhan hari ini. Dan tetap menjadi pembenci Tuhan dan pembenci kita. Belum tentu. Nah mereka bisa saja masih dikasih Tuhan durasi hidup yang lama. Seperti Pak Andris tadi ya. Yang akhirnya menjadi penyayang Tuhan. Dan juga pelayan Tuhan seperti itu. Ini kan tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita memiliki pola pikir seperti Tuhan. Mari kita memiliki kasih yang tanpa batas. Yang universal gitu loh Bapak Ibu. Sekalipun orang itu menjengkelkan buat kita. Karena dia merusak gereja kita. Menghalang-halangi kita beribadah, bahkan mendirikan gereja. Mari kita pakai cara berpikir Tuhan. Tuhan masih punya waktu bagi mereka untuk berubah dan bertobat. Tuhan masih punya waktu di kemudian hari. Mereka justru menjadi alat Tuhan menopang kita dalam pelayanan. Ini pesan yang sangat luar biasa sebagai output dari pertobatan. Yang berikutnya, karakteristik dari kitab Yunus adalah menjelaskan bagaimana Yunus ini seringkali salah paham persis seperti kita ini. Kesalahpahaman Yunus itu kan terlihat jelas. Satu, waktu dia dipanggil, disuruh, diutus pergi ke Niniwe, lari ke tempat yang lain, yaitu ke Spanyol, Tarsis. Ya ini karena salah paham dia. Kesalahpahaman yang kedua, akhirnya orang Niniwe bertobat, malah pulih dia sama Tuhan. Nah kita juga sering salah paham sama seperti Yunus seperti itu kepada Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kita di gereja kita sekarang, di tempat kita sekarang, di kota kita sekarang, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lalu ada persoalan, ada pergumulan. Langsung lari kita ke tempat yang lain. Salah paham pula kita.